Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, kapanpun, dimanapun kalian menyaksikan video ini. Hari ini kita akan membahas materi mengenai tembung garbo dan purwokante. Nah, ini merupakan salah satu materi di bab 4, yaitu tentang lagu kreasi atau tembang kreasi, di mana ini masuk ke dalam unsur kebahasaan tembang kreasi. Hari ini kita akan membahas salah dua dari 5 unsur kebahasaan tembang kreasi, dan mari kita saksikan ya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah tembung garbo. Mungkin kalian udah pernah dengar apa itu tembung garbo ketika SD, atau bahkan ada yang belum dengar. Apa hari ini kita pelajari ya. Jadi tembung garbo itu adalah persandian. Nih, tembung garbo atau persandian merupakan tembung loro, dua kata atau lebih yang digandeng menjadi satu, yang digabung menjadi satu. Nah, kenapa kok digabung? Itu tujuannya untuk mengurangi jumlah suku katanya. Tuh, di bawah. Gunane kanggo ngringkes tembung-tembung ing ukara lan kanggo nyocokake cacahe wanda. Jadi berguna untuk meringkas tembung-tembung atau meringkas kata dalam suatu kalimat, dan untuk mencocokkan jumlah suku kata. Biasanya ini digunakan ketika fungsi untuk mencocokkan jumlah suku kata ini digunakan ketika membuat tembang mocopat. Jadi kan kita tahu bahwa di tembang mocopat itu ada aturannya guru gotro, guru lagu, guru wilangan. Nah, seperti itu. Tujuan tembung garbo itu adalah untuk mengurangi jumlah wondo, sehingga ketika di paugeran itu 8i, itu tidak lebih dari 8 suku kata. Jadi fungsi tembung garbo itu seperti itu, untuk meringkas kata, dua kata menjadi satu kata, dan untuk mengurangi jumlah suku katanya, dan tanpa mengurangi maknanya atau tidak merubah makna. Jadi dalam tembung garbo tidak ada makna baru yang terbentuk dari penggabungan dua kata ini. Jadi maknanya tetap sama. Oke. Nah, dalam tembung garbo, untuk penulisan tembung garbo itu terdapat rumus sandi. Terdapat rumusannya untuk menulisnya. Jadi tidak bisa ini ketemu ini jadi ini, itu nggak bisa ada rumusnya. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini. Contohnya ini. A plus I jadinya E. Nah, A ini adalah suku kata terakhir di kata pertama, atau suku kata terakhir di tembung pertama. Contohnya ini. A refer ke sini. Ono. Yang dilihat itu adalah A yang ini. Di kata terakhir di suku kata terakhir. Jadi bukan kata di suku kata pertama atau suku kata kedua, tapi suku kata terakhir di kata pertama. Lalu I-nya merupakan suku kata pertama di kata kedua di sini. Eng. Nah, jadi yang dilebur ini A dan I. Untuk suku kata terakhir A dan suku kata pertama I, itu melebur menjadi E. Contohnya seperti ini. Ono plus eng jadinya aneng. Ada di. Aneng artinya juga sama, berada di. Jadi tidak mengubah makna dari dua kata ini. Ini maknanya sama. Kata ini maknanya sama kayak yang ini. Jadi tidak mengubah maknanya. Oke. Lalu yang kedua. A plus U sama dengan O. Atau bisa juga A. Nah, di sini A-nya itu merefer ke ini, atau merujuk ke sini. U-nya itu merujuk ke sini. Nah, ini, dua ini. Nih. Ini present. Yang A yang ini. A plus U sama dengan O atau A. Wira utama atau prajurit utama. Wira utama artinya sama.
tidak mengubah makna. Lalu contoh yang ketiga, A plus E sama dengan E. Nah, ini merujuk ke A yang sini, jadi E-nya ini merujuk ke yang ini. Sedangkan E yang ini jadinya di sini. Ini juga sama, tidak mengubah suku kata, tidak mengubah makna kata. Lalu yang keempat, U merujuk ke sini, A merujuk ke sini, nih, Wo merujuk ke sini. Ratu plus Agung sama dengan Ratu Agung. Ini artinya juga sama, tidak mengubah makna kata. Lalu rumus yang kelima, U ke sini, E ke sini, W atau W itu di sini. Nih. Jadi suku kata huruf vokal dalam suku kata terakhirnya di Jalu adalah U. Huruf vokal pertama di suku kata pertama estri itu adalah E. Kalau digabung menjadi Jalu estri, ini satu suku kata. Jalu estri ketika digabung menjadi Jalu estri. Menjadi satu kalimat, satu kata, jadi satu kata yang maknanya sama, yaitu laki-laki perempuan. Terus rumus yang keenam, U plus I, U-nya itu merujuk ke sini, I merujuk ke sini. Nah, di sini ketika huruf terakhir di suku kata itu adalah huruf konsonan, contohnya ini, mungguh. Ada dua suku kata, mung dan guh. Ini kan suku kata terakhirnya, huruf terakhirnya H. Nah, yang diambil itu adalah huruf vokalnya. Pokoknya ini semua yang ada di sini itu huruf vokalnya, bukan huruf konsonannya. Jadi hanya itu tidak dihitung. Yang diambil U-nya ini. Plus ing. Ini suku kata pertama. Mungguh plus ing. Jadinya mungguing. Nih, W atau wi. Nah, ini yang dimaksud. Jadi hanya ini tidak dipakai. Saya coret aja. Nah, ketika penggunaan rumusnya. Tapi untuk katanya, mungguh tetap mungguh. Ketika dibuat tembung karbo, yang diambil adalah mungguh plus ing. Jadi yang dilihat adalah huruf vokalnya ini, U ini. Saya tuliskan dulu. Bentar. Yang dihitung huruf vokalnya. Ini sudah saya beri text box, tolong bisa dihafalkan nih, yang dihitung huruf vokalnya itu untuk yang ini. Nih. Oke. Lalu yang terakhir I plus A sama dengan ya, ini juga sama, I plus A sama dengan ya, taksih hanya tidak dihitung, yang dihitung adalah I-nya, A, alit, A yang ini, ya, taksialit. Nah, sekarang kita hitung jumlah suku katanya. Dari contoh yang pertama, ono plus ing, ono, ada dua suku kata, ing, satu. Kalau di total, kalau misal ini disebut biasa, ono ing, ada tiga. Nah, ketika aneng, itu hanya dua suku kata. Nah, ini salah satu kegunaan dari tembung karbo, yaitu mengurangi jumlah suku kata dari kata yang akan digunakan. Lalu yang kedua, wiro, itu ada dua suku kata, utomo, ada tiga suku kata. Ini kalau di total suku katanya ada 5. Sedangkan wirotomo, itu suku katanya hanya 4. Ini mengurangi jumlah suku kata tanpa mengubah maknanya, yaitu satria utama atau prajurit utama. Noro. Noro itu ada dua suku kata. Endro itu juga sama,
2, Narendra. Narendra. Hanya 3 dari yang seharusnya ini kalau ditotal ada 4. Nah, ini mengurangi jumlah suku katanya. Lalu Ratu Agung, ketika diucapkan secara biasa, Ratu Agung, 4 suku kata. Sedangkan kalau Ratu Agung, ada 3 suku kata. Jalu, 2 suku kata. Estri, 2 suku kata. Jalwestri, 3 suku kata. Ini kalau digabung 4 suku kata, ini hanya 3. Nah, mungguh 2, ing 1. Kalau digabung ada 3 suku kata, mungguing hanya 2. Taksih alit juga sama, taksih plus alit ada 4, ketika taksialit hanya menjadi 3 suku kata. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh kata dalam tembung garbo beserta pembentukannya. Ini contoh katanya. Ini pembentukannya. Jadi Siti plus Inggil sama dengan Sitinggil. Ratu plus Agung sama dengan Ratu Agung. Sugih plus Arto sama dengan Sugiarto. Ini pembentukannya. Ini suku kata hasil, ini kata hasil jadiannya. Ini kata tembung garbonya. Yang ini pembentukan kata. Di sini pembentukan kata, di sini tembung garbo. Oke, kita hapus. Lalu selanjutnya yaitu penggunaan tembung garbo dalam kalimat. Ini ada 4 contoh. Yang pertama adalah Sikri wis kondang yen Sugiarto ing desa iki. Sikri sudah terkenal sebagai orang yang banyak harta atau kaya di desa ini. Sugiarto berasal dari sugih plus arto atau banyak uang, atau bisa kita refer ke kaya. Sugiarto artinya juga sama. Jadi Sikri sudah terkenal sebagai orang yang kaya di desa ini. Lalu ini yang kedua, Axel dipun timbali ibu mering teras. Axel dipanggil ibu di teras. Nah, mering itu berasal dari kata moro plus ing, atau menuju ke teras. Sama saja dengan di. Jadi ini Axel diminta ibu untuk ke teras. Lalu Prabu Brawijaya punika maharja ingkang dipun hormati rakyate. Prabu Brawijaya adalah maharaja yang dihormati rakyatnya. Maharaja ada 4, sedangkan maharja cuma 3 suku kata. Maharja dan maharaja artinya sama, yaitu maharaja atau raja yang terbesar. Terus yang keempat, Kapten Wismo si Pocong Lembean Grono, ini merupakan salah satu larik dalam tentang Mojopat Pocong. Kalau kalian pernah dengar, Kapten itu berasal dari Prapto ing. Prapto itu berkedudukan. Berkedudukan di kapten sama artinya berkedudukan di rumah. Si Pocong Lembean Grono itu rebahan lah kalau sekarang. Lembean Grono ini merupakan satu frasa. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu Purwokanti. Nah, Purwokanti apa itu? Udah ada yang pernah dengar? Mungkin belum. Jadi Purwokanti itu adalah ini. Runtute utawa gandengnya suara vokal, sastra atau konsonan, utawa wondo atau sukata. Atau dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal sebagai rima. Tahu kan? Rima. Oke. Nah, Purwokanti itu ada 3. Yang pertama adalah Purwokanti Guru Swara.
Purwakanti guru suara adalah runtutnya suara vokal atau A, I, U, E, O yang berada di belakang dan sudah disebut di depan. Jadi yang dihitung adalah suara vokal. Nih, contohnya ono, dino, ono, sego. Di ono ini ada A, ini ada A, ini juga ada A, 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 A. Nah, ini runtutannya suara A atau rima suara A dalam satu kalimat. Lalu yang selanjutnya bunga susah iku lumrah. Ini diambil Purwakanti guru suaranya, yaitu U, 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 dan U. Nah, ini kan ada perulangan huruf vokalnya. U, 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 U. Ini juga sama tadi perulangan huruf vokal. A, 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 A. Nah, runtutan suara A dan runtutan suara U. Jadi yang perlu diingat adalah ketika Purwakanti guru suara itu yang dicari adalah urut-urutan huruf vokal dalam kalimat tersebut. Huruf vokal, nih. Ini di bold and underline, vokal dan atau A, I, U, E, O yang berada di belakang dan sudah disebut di depan ini. Belakang dan sudah disebut di depan. Belakang, depan. Belakang, depan. Belakang, depan. Jadi bisa dalam satu kata atau dalam satu kalimat seperti ini. Ini ono ini adalah contoh penggunaan dalam satu kata. Ini bunga susah iku lumrah, ini penggunaan dalam satu kalimat. Ini sebenarnya juga sama, ini dalam satu kalimat juga. Ono satu frasa ding. Ono dino ini di belakang sudah disebut, di depan juga sudah disebut. Lalu ono sego juga di satu frasa, di belakang disebut, di depan juga sudah disebut. Bunga susah di belakang disebut, di depan juga sudah disebut. Iku lumrah juga sama, disebut. Lalu lanjut ke contoh Purwakanti yang kedua, yaitu Purwakanti guru sastra. Nah, bedanya Purwakanti guru sastra dan Purwakanti guru suara adalah runtutnya urut-urutan huruf yang diminta. Ketika Purwakanti guru suara itu yang diminta adalah huruf vokal atau A, I, U, E, O. Sedangkan di guru sastra yang perlu diingat adalah yang diminta adalah huruf konsonan. Huruf konsonannya adalah 21 huruf selain A, I, U, E, O. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, dan sebagainya. Itu merupakan contoh huruf konsonan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, toto titi tatas titis. T, 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 T. Di belakang disebut, di depan disebut, belakang sebut, depan sebut, belakang sebut, depan sebut, belakang sebut, depan sebut. Urut-urutan huruf T. Nih, atau kalau kita lihat dalam penggunaan frasa atau kalimatnya, gini aja. Belakang sebut, depan sebut, belakang sebut, depan sebut. Ini untuk penggunaan dalam kalimat. Kalau penggunaan dalam kata, belakang sebut, depan sebut. Belakang sebut, depan sebut. Belakang disebut, depan disebut. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua, bibit, bobot, bebet juga sama. Belakang sebut, depan sebut. Belakang sebut, depan sebut. Belakang sebut, depan sebut. BB, BB, BB. Urut-urutan huruf B. Jadi yang perlu diingat, di Purwakanti guru sastra adalah yang diminta dicari adalah ini. Huruf konsonan ini di bold and underline. Ingat, nih saya lingkari banyak nih. Ini di bold and underline. Ini untuk guru sastra. Untuk guru suara yang diminta adalah huruf vokal. Lalu di Purwakanti yang terakhir, yaitu Purwakanti guru boso atau nama lainnya adalah Lumaksito. Dalam Purwakanti guru boso, yang diminta itu adalah suku kata, wondo, atau tembung. Jadi urut-urutan wondo atau suku kata atau tembung atau kata di akhir gotro itu lari karo sing wis kasebut ing ngarep.
Contohnya adalah ini. Ini kita contoh pertama adalah yang suku kata terlebih dahulu ya. Sluman, slumun, selamat. Slu, slu. Ada dua kata slu di sini. Ini adalah urut-urutan suku kata slu. Sluman, slumun, selamat. Jadi selanya tidak dihitung karena beda suku kata. Kecuali kalau sluman, slumun, slumet. Itu slunya juga dihitung, tapi tidak ada kata slumet. Yang diambil adalah sluman dan slumun. Lalu contoh di kata adalah seperti ini. Bayem ardo, ardone ngerasuk busono. Di sini ada kata atau tembung ardo. Nah, di sini arda nih, ini kan diambil dari tembung linggo ardo juga. Ardanya ini merupakan perulangan dari kata yang ini. Jadi urut-urutan tembung ardo atau urut-urutan kata ardo. Nah, kita flashback untuk guru swara yang diminta itu adalah perulangan huruf vokal, guru sastra perulangan konsonan, lalu Purwokanti guru basa atau nama lainnya adalah Lumaksito merupakan sebuah perulangan suku kata atau kata. Nah, jadi misal di soal atau di ulangan atau apa, kalian menemui kata Lumaksito, jangan bingung. Lumaksito merupakan Purwokanti guru basa. Yang diminta adalah perulangan suku kata atau kata. Seperti itu. Oke. Saya rasa ini sudah selesai. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai bertemu di materi video selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar daring. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah seperti memakai masker, menjaga jarak, dan di rumah aja. Jangan main-main. Main-main kalau misal COVID-nya sudah selesai saja ya. Karena kita nggak tahu ini kapan selesainya, dan kalau nggak selesai-selesai, kita nggak akan segera bertemu secara langsung. Jadi ya masa kita tiap minggu bertemu lewat layar laptop, layar HP, itu kan lama-lama juga gilai. Jadi berdoa saja, semoga COVID-nya segera selesai dan kita bisa bertemu langsung, kita bisa tatap muka langsung, kita bisa sharing secara langsung, kita bisa belajar secara langsung, di mana itu lebih efektif daripada seperti ini. Oke? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar daringnya. Semoga kalian tetap sukses. Amin.